Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, di episode kali ini kita akan kembali sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu dan memperdalam tentunya pengetahuan kita mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Masih bersama Widya dan tentunya masih bersama juga dengan Ustadz Zamang Syarihas Mulataib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Nah, sahabat Al-Quran, yang akan kita bahas di episode kali ini adalah mengenai surah Asy-Syu'ara, yang dimana artinya sepengetahuan Widya adalah mengenai para penyair, begitu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, mengapa sih nama surah ini diberi nama begitu ya Asy-Syu'ara? Sebenarnya apa rahasianya Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah yang kita akan kupas hari ini tentang Asy-Syu'ara. Syu'ara jamak dari kata syair, penyair. Ini tidak terlepas ada satu ayat di surah Asy-Syu'ara ini di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita hakikat penyair. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu bisa kita anggap hampir sama dengan pers atau media di masa kita saat ini. Kita tahu di antara tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad itu dituduh sebagai penyair dan dianggap Al-Quran itu adalah gubahan syair, gubahan syair. Ya, jadi bukan perkataan Allah, ini gubahan syair dan Muhammad itu adalah penyair. Nah, di surah ini Allah ingin gambarkan Muhammad bukan penyair. Muhammad bukanlah bagian dari orang yang suka menjual syair untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena di masa dulu penyair itu sering berkonotasi negatif. Kenapa? Sumber penghasilan penyair itu adalah dengan mengangkat penguasa A sambil menjatuhkan penguasa B. Nanti yang diangkat dalam syair namanya akan memberikan balasan uang sekian berapa. Begitu juga nanti kalau dia misalnya ingin mempropagandakan sesuatu, digunakanlah para penyair sebagai corongnya. Maka saya katakan tadi, ini juga yang hampir mirip dengan media. Jadi dalam hal ini, Quran mengatakan, Quran ini bukan syair. Lihat Muhammad, ada nggak memuji penguasa A atau penguasa B untuk berharap mendapatkan balasan yang nggak setimpal atas pujian-pujian dusta tersebut. Inilah hakikat dari kenapa surah ini disebut dengan surah Asy-Syu'ara. Oke, kita langsung saja lanjut ya Ustadz ya ke poin selanjutnya, yaitu adalah mengenai sikap orang musyrikin terhadap Rasulullah dan penyesalan mereka. Nah, jadi pertanyaan Widya juga nih Ustadz, menyesal juga nih berarti kaum musyrikin ya Ustadz ya? Ya, tentunya seperti saya katakan tadi, sebenarnya kita sebagai manusia ini punya banyak pilihan dalam hidup. Kita boleh memilih untuk mengerjakan atau boleh memilih untuk tak mengerjakan, kecuali dalam konteks pilihan untuk menerima kebenaran. Semua orang tanpa terkecuali pasti akan menerima kebenaran. Cuma problemnya, apakah kita menerima kebenaran di waktu yang belum terlambat atau kita menerimanya di waktu yang sudah terlambat. Jadi seperti dikatakan tadi, orang-orang musyrik ini kan mendustakan. Tapi di penghujung mereka menyesal. Akhirnya karena penyesalan itu mereka menerima kebenaran tersebut. Tapi kebenaran yang diterima di waktu yang terlambat sudah tidak ada manfaat lagi. Semua nabi yang didustakan, Nabi Nuh, Nabi Musa yang nanti akan kita bahas. Ya, ini pada umumnya waktu belum terjadi dan turun azab, mereka didustakan semua. Tapi begitu azab datang, kira-kira nyesal nggak? Nyesal semua, nyesal. Jadi di sini gambaran kepada kita, hubungan kita dengan kebenaran, pasti kita akan terima kebenaran itu. Hanya saja kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran yang kita terima itu belum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, ya sudah tidak ada cerita lagi. Ya. Dan ini kalau kita lihat, bagaimana digambarkan dalam banyak sekali kisah. Mulai dari kisah Nabi Musa ya. Misalnya kalau kita lihat di surah ini, Musa ketika mendapatkan mandat dari Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Waktu itu termasuk di antara
yang dikatakan Musa, qala rabbi inni akhaf ayyukadzibun. Ya Allah, aku takut Firaun dan pengikutnya nanti mendustakanku. Ya, apa kata Allah? Wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Aku takut ketika berhadapan dengan Firaun, lisanku tak bisa ngomong. Jadi ini gambaran seakan-akan Allah katakan kepada Nabi Muhammad, itu Abu Jahal, Abu Lahab yang kau hadapi tidak lebih berat daripada Firaun. Lihat Musa saja yang cadel, yang kesulitan untuk bicara, dia harus berhadapan dengan Firaun. Bagaimana kemudian potensi pendustaan yang dihadapinya? Sampai-sampai Musa meminta agar Harun, sepupunya, diangkat sebagai nabi pendamping dia. Ini gambaran bahwasanya apa? Belum lagi Musa ketika itu statusnya sebagai orang yang dicari. Karena Musa sudah sempat membunuh seorang dari Kipti sebelum dia melarikan diri kepada kota Madian. Ini digambarkan bagaimana, tetapi itu semua tidak berarti Musa mangkir dari menyampaikan kebenaran yang diperintahkan Allah kepadanya. Tapi justru Musa dengan pede dan penuh percaya diri, walaupun diancam, walaupun diajak untuk beradu dengan para ahli sihir, tapi ternyata Musa mampu menghadapi itu semua dengan penuh kepercayaan diri. Ya, sampai kemudian yang terjadi adalah para tukang sihir itu beriman kepada Musa. Ya, dan kemudian berpaling dari yang sebelumnya berkoalisi dengan Firaun, sekarang berkoalisi sama Musa. Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana gambaran dari kisah Musa ini, sesuatu yang menjadi penyemangat bagi Rasulullah, jangan kau khawatir menghadapi ancaman-ancaman musuhmu, karena nabi-nabi sebelummu seperti Musa pun sudah merasakannya. Nah, tetapi yang paling menarik kalau kita melihat, setelah cerita tentang Nabi Musa, masuk cerita tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Kalau kita melihat, ini kan sebenarnya lebih senior Ibrahim daripada Musa. Muncul pertanyaan, kenapa kisah Musa disebutkan lebih dahulu baru Ibrahim? Bisa kita anggap begini, tantangan dakwah yang paling mirip dengan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad adalah pada Musa. Pada Musa. Dan bisa dikatakan besarnya tantangan Musa itu lebih berat daripada Ibrahim. Lebih berat daripada Nuh. Jadi makanya dimulai kisah-kisah ini dari yang terberat. Untuk kemudian sampai Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan. Jadi pernah ada kejadian Nabi sedang membagi rampasan perang. Tiba-tiba datang seorang yang bersikap kasar. Dia katakan, Muhammad, adillah kau dalam membagi rampasan perang. Waktu itu Nabi Muhammad teringat sama Musa. Allah merahmati saudaraku Musa. Sungguh Musa telah disakiti dengan perkataan yang lebih kasar daripada ini. Jadi ini gambaran ya, supaya musibah itu terasa ringan, kita ingat-ingat yang lebih berat. Boleh kita ingat juga kisah Nabi Musa ini mungkin. Boleh ya, artinya di sini gambarkan kalau kita mengingat yang lebih berat, maka sebesar apapun musibah yang kita hadapi, kita akan merasa itu lebih ringan. Lebih ringan. Nah, kemudian kisah Ibrahim dengan ayahnya. Di sini kan menarik. Kisah Ibrahim di sini pertama dari konteks Ibrahim ini mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Kita tahu kaumnya Ibrahim itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Tapi dengan begitu apiknya Ibrahim mengajak mereka untuk kemudian menyembah Allah dengan mengatakan apa namanya, kalau sekiranya aku menyembah bintang, ternyata ketika nampak bulan lebih besar daripada bintang, untuk apa nyembah yang kecil? Ya, kalau ada yang besar. Ya, ketika bulan kemudian terbenam, untuk apa aku menyembah sesuatu yang tidak kekal? Ketika matahari muncul dan kemudian tenggelam juga, Ibrahim dengan apiknya menyadarkan umatnya, ya, untuk apa kita sembah sesuatu yang tenggelam? Ya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di surah ini juga ada sedikit
pembicaraan mengenai potret hari kiamat. Kalau kita lihat bagaimana di hari kiamat nanti, apa itu? Itulah hari yang tak bermanfaat harta ataupun anak. Kita kumpulkan harta kita 7 turunan atau anak kita banyak, nggak ada manfaat apapun di akhirat nanti. Kecuali siapa? Illa man atallah biqalbin salim. Satu-satunya yang bermanfaat untuk kita bawa di kiamat nanti adalah ketika kita kembali dengan hati yang sehat, hati yang bersih, ya, hati yang tidak ada kemunafikan, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekufuran. Itu yang menjadi harapan kita. Bagaimana disiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, disiapkan neraka bagi orang-orang yang dan di momen itu semua orang-orang yang ada di neraka saling berkelahi satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Ya, kenapa mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Itu gambaran yang begitu buruk. Mudah-mudahan kita semua ya terlindungi dari ancaman Allah tersebut. Oke, ya. Siap. Nah, tadi sudah digambarkan juga ya sahabat Al-Quran oleh Ustadz, ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, dan juga ada potret hari kiamat. Tapi sahabat Al-Quran masih banyak lagi nih sebenarnya kisah-kisah Nabi yang terkandung di surah Asy-Syu'ara ini. Nah, kira-kira seperti apa sih kisah para Nabi? Kita akan bahas lagi ya sahabat Al-Quran di episode selanjutnya. Untuk itu tetap bersama kami di Banyalami Rahasia Al-Quran.